Aku dibuat syok. Suamiku tega selingkuh dan hamili pembantunya sendiri. Saat semua rahasia terbongkar, aku pun menangis. Ternyata. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, tinggal sebuah keluarga bahagia. Anton, seorang pengusaha sukses, dan istrinya Maya, yang merupakan seorang dokter. Mereka memiliki 2 anak dan tampaknya sempurna di mata orang lain. Namun di balik semua itu ada sebuah rahasia yang tersembunyi. Mira, pembantu rumah tangga yang baru dipekerjakan, adalah gadis muda yang berasal dari desa. Dengan wajah manis dan sifat yang ramah, ia cepat menjadi kesayangan keluarga. Pagi yang cerah, suara tawa anak-anak Anton dan Maya mengisi rumah. Maya dengan apron di pinggang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Kakak, jangan lupa untuk mengingatkan adikmu agar tidak bermain terlalu dekat dengan kolam ya. Tenang saja sayang, aku akan memastikan mereka tetap aman. Hari ini adalah hari liburku, kita bisa bersantai bersama. Mira masuk dengan membawa nampan. Sarapan sudah siap, ada pancake kesukaan anak-anak. Anak-anak berlari masuk, wajah mereka berseri-seri. Mereka duduk di meja makan ngobrol ceria. Ayah, kita akan pergi ke taman setelah sarapan kan? Tentu saja, kita akan piknik kak, dan ayah sudah menyiapkan semua yang kalian butuhkan. Maya tersenyum melihat kebahagiaan anak-anak. Suasana hangat menyelimuti ruangan. Keluarga kita selalu jadi prioritas utama ya. Tidak ada yang lebih penting dari kebersamaan ini. Benar sayang, selama kita bersama, semua bisa baik-baik saja. Mira mengamati dari kejauhan, merasa terhanyut dalam kebahagiaan keluarga ini. Ia tak pernah merasakan cinta dan kehangatan seperti itu sebelumnya. Ia tersenyum, bertekad untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Setelah sarapan, anak-anak berlarian ke halaman rumah, menuju kolam renang yang dikelilingi pepohonan rindang. Maya melihat mereka bermain dengan gembira, lalu berbalik kepada Mira. Mir, ayo kita bermain bersama di kolam, ini akan menyenangkan. Mira terkejut, wajahnya memucat. Ia merasa tidak pantas bergabung dengan keluarga majikannya. Oh tidak nyonya, saya hanya bisa membantu dari sini. Tugas saya adalah menjaga rumah dan anak-anak. Tidak usah merasa begitu, kami sudah seperti keluarga. Ayo, jangan malu. Ini hari yang cerah, dan saya ingin semua orang bersenang-senang. Mira menunduk bingung. Di satu sisi dia ingin ikut, tapi di sisi lain ia merasa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Mira, jika Maya mengajakmu, itu berarti dia benar-benar ingin kau ikut. Kami tidak ingin kau merasa terasing di sini. Mira menggigit bibirnya, pikirannya berperah. Namun melihat keceriaan anak-anak yang berlarian, hatinya mulai melunak. Baiklah, jika Nyonya dan Tuan menginginkannya, saya akan mencoba. Maya melompati batasan itu dengan gembira dan menggenggam tangan Mira, membawanya menuju kolam. Lihat, tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan bersama. Kami semua bisa bersenang-senang kan? Anak-anak bersorak gembira saat mereka berlari ke kolam, tanpa menyadari ketegangan yang ada di antara orang dewasa. Ayo, kita semua bermain. Mari kita lupakan sejenak semua pekerjaan dan nikmati kebersamaan ini. Dengan pelan, Mira mulai merasakan hangatnya suasana. Saat ia melompat ke dalam kolam, tawa dan sorak-sorai memenuhi udara, seolah melupakan semua batasan yang ada. Saat Mira melompat ke kolam, airnya memercik dan menciptakan bunyi gemericik yang ceria. Anak-anak berteriak kegirangan, dan Maya tidak bisa menahan tawanya saat melihat Mira mulai tertawa lepas. Lihat, kalian berdua cocok sekali sebagai teman bermain. Ayo, semua ke sini. Anak-anak berenang ke arah Mira, menggoda dan menyemangatinya untuk bermain permainan air. Mira merasa terhibur, seolah beban di hatinya mulai menghilang. Anton mengamati dari tepi kolam, melihat betapa bahagianya keluarga kecilnya saat bermain bersama. Namun di antara tawa dan riuhnya permainan, ia tak bisa mengabaikan pesona Mira. Dengan rambut yang basah, wajah ceria, tubuhnya yang ramping, Mira tampak sangat menarik. Dalam hati Anton, apa yang sedang aku pikirkan? Ini tidak seharusnya terjadi. Dia adalah pembantu kami. Meskipun Anton berusaha mengalihkan pandangannya, rasanya sulit untuk tidak terpesona. Ia membayangkan momen-momen bahagia jika Mira adalah istrinya, tapi dengan cepat mengusir pikiran itu. Tidak Anton, ingatlah tentang Maya dan anak-anakmu. Anton mencoba menyadarkan dirinya. Maya yang menyadari Anton terdiam berbalik menatap suaminya. Apa yang kau pikirkan sayang? Kenapa tidak ikut bermain? Aku hanya melihat anak-anak, mereka sangat senang hari ini. Anton memaksakan senyum. Sementara itu Mira mulai merasakan kehadiran Anton yang menatapnya. Meskipun ia berusaha menikmati momen, ada perasaan canggung yang muncul di antara mereka. Mira berusaha mengalihkan perhatian. Ayo Nyonya, mari kita main lomba renang. Siapa yang lebih cepat sampai ke ujung kolam? Maya tersenyum lebar, tidak menyadari ketegangan yang melingkupi Anton dan Mira. Baiklah, siapa yang mau ikut? Ayo, kita semua bersaing.
Mereka semua bersiap dan Anton mengingatkan dirinya untuk fokus pada keluarga. Siapapun yang menang, kita akan merayakannya dengan es krim setelahnya, ujar Anton. Suasana kembali ceria saat semua orang bersorak dan bersiap berlomba. Mira merasakan semangat dan rasa percaya diri tumbuh di dalam dirinya. Saat mereka semua lompat ke air, ketegangan seolah menguap, membiarkan keceriaan mengisi hari itu. Namun di balik tawa dan permainan, rasa yang terpendam perlahan-lahan mulai menciptakan ketegangan yang tak terhindarkan. Hari demi hari berlalu dan rutinitas Mira di rumah Anton berlangsung seperti biasa. Ia datang setiap pagi jam 7 dan pulang sekitar jam 6 sore. Di siang hari, saat anak-anak bermain di sekolah, Mira sering terlihat menyapu halaman untuk membersihkan rumah, melakukan tugas-tugasnya dengan cekatan. Namun Anton seringkali terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia tidak bisa menahan pandangannya ketika melihat Mira bekerja, terutama saat ia sedang sendirian. Kadang ia akan berdiri di jendela kamarnya, mengamati Mira yang tampak begitu tenang, rambutnya terurai, dan tangan cekatan yang membersihkan dengan penuh perhatian. Dia terlihat begitu kuat dan cantik. Seandainya aku bisa mendekatinya, mungkin semuanya akan berbeda, ujar Anton dalam hati. Pikiran-pikiran itu terus muncul mengganggu fokus Anton. Fantasi-fantasi kotornya tentang Mira semakin sulit untuk diabaikan. Ia membayangkan bagaimana momen di mana mereka bisa bersama, tertawa dan berbagi cerita, seolah semuanya bisa menjadi lebih dari sekedar hubungan antara majikan dan pembantu. Suatu hari, saat Mira sedang menyirami tanaman di halaman, Anton berdiri di jendela kamar. Terpesona oleh keindahan momen sederhana itu, merasa semakin terjebak dalam ketertarikan yang harusnya tidak ada. Aku ingin mengenalnya lebih dekat, tapi ini berbahaya. Ketika Mira menoleh dan tersenyum, Anton merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini tidak seharusnya terjadi, tapi daya tarik itu begitu kuat. Mira, kau melakukan pekerjaan sangat bagus. Tanaman ini tampak lebih hidup sejak kau merawatnya. Mira menoleh, wajahnya berseri-seri, tapi masih ada keraguan di matanya. Terima kasih Tuhan, saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Anton merasakan ada sesuatu yang lebih dari dalam sekedar obrolan biasa. Dia ingin mengenal Mira lebih dekat, tapi rasa bersalah dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya menghalangi. Aku ingin kau tahu, kau bukan hanya pembantu, kami menghargai semua yang kau lakukan di sini. Mira tersenyum tapi hatinya berdebar. Ia tahu ada batasan yang seharusnya tidak dilanggar. Saya hanya berusaha menjalankan tugas saya sebaik mungkin Tuan, ujar Mira. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar tegas, ada kerinduan dalam tatapannya. Anton merasa seolah-olah ada jembatan kecil yang terjalin di antara mereka, meskipun ia tahu itu berbahaya. Saat malam tiba dan Mira pulang ke kosnya, Anton masih terjebak dalam pikiran-pikiran itu. Dalam gelapnya malam, ia seringkali membayangkan Mira, merasakan ketegangan antara keinginan dan tanggung jawab. Ia tahu ia harus menjauh, tapi setiap hari semakin sulit untuk melakukannya. Malam pun tiba, dan Anton berbaring di samping Maya di kamar mereka. Suasana romantis yang biasanya menghangatkan hati Anton, kini rasanya berbeda. Meskipun Maya berusaha mendekat dan menunjukkan kasih sayangnya, pikiran Anton terus melayang pada sosok Mira. Maya merasakan ada yang aneh dengan suaminya. Anton tampak tidak bergairah dan jauh. Ia berusaha menggenggam tangan Anton dengan lembut. Sayang, ada apa? Kau terlihat tidak seperti biasanya. Apa yang kau pikirkan? Anton terdiam sejenak, terjebak dalam ketegangan antara cintanya pada Maya dan daya tarik yang semakin mendalam kepada Mira. Ia tahu ia harus menjelaskan, tapi kata-kata itu terasa berat. Tidak ada sayang. Aku hanya sedikit lelah setelah seharian bekerja. Maya menatapnya dengan tatapan curiga. Ia tidak yakin dengan jawaban suaminya. Lelah, atau mungkin ada sesuatu yang mengganggumu? Aku tahu, kita bisa berbicara tentang apapun. Anton merasa bersalah, tapi tidak bisa mengabaikan wajah Mira yang selalu terbayang dalam pikirannya. Aku hanya memikirkan pekerjaan. Kadang ada banyak yang harus dipikirkan. Maya menghela nafas, menilai apakah jawaban itu benar-benar tulus. Kau tahu, kita harusnya bisa saling mendukung. Jika ada sesuatu yang mengganggumu, aku di sini untuk mendengarkan. Dengan hatinya yang bergetar, Anton berusaha untuk tidak terjebak dalam pikiran buruknya. Kau benar, mungkin aku hanya butuh waktu untuk bersantai dan melupakan stres. Maya menariknya lebih dekat, berusaha menghidupkan suasana. Mari kita coba untuk fokus pada kita malam ini. Kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama. Meskipun Anton mencoba untuk terlibat, bayangan Mira masih terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup matanya, wajah ceria Mira muncul, membuatnya makin tersiksa. Kenapa aku tidak bisa melupakan ini? Aku harus mengendalikan diriku. Saat malam berlanjut, Anton berusaha keras untuk fokus pada Maya. Tapi bayangan dan rasa bersalah terus menghantui, menciptakan jurang antara cinta dan keinginan yang makin dalam. Suatu sore yang tenang, Anton pulang lebih awal dari biasanya.
Rumah tampak sepi dan anak-anak belum kembali dari sekolah. Saat ia melangkah masuk, ia mendengar suara Mira di dapur membersihkan peralatan makan. Anton merasa terbesit, rasa penasaran dan sedikit ketegangan. Ia berdiri di ambang pintu mengamati Mira yang tampak fokus pada pekerjaannya. Rambutnya terikat rapi dan kulitnya bersinar dalam cahaya sore. "Mira, apa kau selalu bekerja sekeras ini? Harusnya ada waktu untuk bersantai." Mira terkejut mendengar suara Anton lalu menoleh dan tersenyum meskipun ada keraguan di matanya. "Tuan, saya hanya melakukan tugas saya, dapur harus selalu bersih." Anton melangkah lebih dekat, berusaha menyampaikan nada menggoda. "Tetapi kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Mungkin ada baiknya kita merayakan kerja kerasmu dengan makan malam yang enak." Mira tersenyum, tapi matanya menunjukkan bahwa ia merasa canggung dengan perhatian itu. "Tapi Tuan, saya hanya pembantu, tidak perlu repot-repot." Anton mendekat, berdiri agak lebih dekat dari biasanya. "Aku tahu, tapi kadang-kadang kita perlu menghargai diri sendiri. Lagi pula, kami sangat beruntung memilikimu di sini." Mira merasa jantungnya berdebar, dan ia berusaha untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata Anton. "Saya berusaha menjalankan tugas saya dengan baik, Tuan. Itu sudah cukup bagi saya." Anton tidak bisa menahan senyum, rasa ketertarikan itu makin kuat. "Apa kau tidak berpikir untuk bersenang-senang, seperti keluar, makan, atau sekedar menikmati waktu sendiri?" Mira menunduk, merasakan beban dalam pertanyaannya. "Saya tidak tahu, saya hanya fokus pada pekerjaan." Anton merasa ingin tahu lebih dalam tentang hidup Mira. Ia ingin membangun jembatan antara mereka, tapi ia tahu bahwa itu bisa berbahaya. Kadang kita perlu mengambil waktu untuk diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan itu, Mira. Mira menatap Anton dengan bingung. Ia tahu ada batasan, tapi godaan untuk terlibat lebih dalam semakin sulit untuk ditolak. Saya akan memikirkannya, Tuan." Anton merasa ada sesuatu yang terjalin di antara mereka, meskipun ia tahu itu tidak seharusnya terjadi. "Baiklah, semoga kamu menemukan waktu yang bersenang-senang." Saat Anton meninggalkan dapur, ia menyadari bahwa ada perasaan lebih terhadap Mira makin dalam. Dan itu menambah ketegangan dalam hidupnya yang sudah rumit. Suatu malam, Mira yang tengah bersantai di kos-kosannya mendapat pesan dari Anton. "Mira, aku harus bertemu kamu. Aku gak bisa nahan perasaan ini lagi. Tolong beri aku waktu, aku jemput kamu di kos sekarang." Mira membaca pesan itu dengan jantung berdebar. Meski tahu itu salah, ada bagian dalam dirinya yang juga ingin bertemu Anton. Namun rasa takut dan malu masih menyelimuti hatinya. Dia menghela napas panjang mencoba mengendalikan emosinya yang bercampur aduk. Di dalam hati, sambil menatap layar ponsel, Mira berpikir, "Kenapa aku merasa seperti ini? Aku tahu ini salah, tapi kenapa hatiku malah senang? Apa aku benar-benar menginginkannya?" Mira mulai mengetik balasan dengan jari gemetar. "Pak Anton, saya rasa gak perlu ketemu malam-malam begini." Namun sebelum dia bisa melanjutkan pesannya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini panggilan dari Anton. Dengan perasaan campur aduk, Mira menjawab. "Halo Pak Anton." "Mira, aku tahu kamu merasakannya juga. Tolong jangan tolak aku, kita perlu bicara. Aku butuh lihat kamu." Mira terdiam sejenak, menelan ludah, hatinya sangat berat. Di satu sisi ia tahu ini salah, namun di sisi lain perasaannya pada Anton sudah terlalu dalam. "Tapi ini gak benar Pak, saya gak tahu harus gimana." "Mira, aku gak bisa pura-pura lagi. Setiap kali aku lihat kamu, perasaanku makin dalam. Kamu juga merasakannya kan? Aku tahu dari caramu menatapku." Mira terdiam, wajahnya memerah. Anton benar, ia memang merasakan hal yang sama. Tapi rasa takut dan rasa bersalah membuatnya terus menghindar. "Iya Pak, tapi kita gak boleh seperti ini. Ibu Maya gak akan tahu, ini hanya antara kita. Aku janji gak akan ada yang tahu. Aku akan selalu melindungi kamu, Mira." Mira menunduk, perasaannya semakin bercampur aduk. Ia ingin percaya kata-kata Anton, namun bayang-bayang Maya terus menghantui pikirannya. Saya juga gak bisa berhenti mikirin Bapak, tapi ini salah." Dengan suara yang lebih lembut Anton berkata, "Kita gak bisa pilih perasaan kita, Mira. Aku gak bisa terus menahan ini. Aku akan jemput kamu sekarang. Kita bicarakan semua ini. Tolong beri aku kesempatan." Hati Mira berdebar makin kencang. Di satu sisi ia tahu pertemuan ini akan berbahaya, namun di sisi lain ia juga ingin bertemu dengan Anton, mengutarakan perasaan yang selama ini ia pendam. "Baiklah Pak, tapi cuma sebentar ya. Saya gak mau ada masalah." "Terima kasih Mira. Aku gak akan lama. Aku akan jemput kamu dalam 10 menit. Telepon berakhir, Mira duduk terdiam, hatinya penuh dengan rasa cemas, tapi juga penuh harapan. Malam itu akan menjadi momen penting yang mungkin akan mengubah segalanya. Setelah percakapan di telepon, Mira merasa hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia berdiri di depan kos-kosannya, menunggu Anton yang akan datang menjemput.
Sebagai pembantu di rumah Anton dan Maya, Mira tahu betul bahwa apa yang ia lakukan malam ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang sangat berbahaya. Namun hatinya semakin jatuh pada Anton, membuatnya sulit menolak. Beberapa menit kemudian sebuah motor berhenti di ujung gang. Lampu depannya redup seolah-olah mencoba menyembunyikan kehadirannya. Mira tahu itu Anton. Ia menarik nafas panjang, kemudian dengan langkah ragu namun penuh harapan ia berjalan menuju mobil. Saat ia mendekat, pintu mobil perlahan terbuka. Anton duduk di dalam dengan senyuman lembut yang memikat. Akhirnya kita bisa ketemu. Terima kasih sudah mau datang, Mira. Mira masuk ke dalam mobil dengan sedikit canggung. Hatinya masih berdebar dan ia merasa gugup. Namun juga tidak bisa menahan rasa senangnya. Iya Pak, tapi saya masih gak yakin. Ini gak benar. Anton tersenyum lembut dan mengeluarkan tangan, meraih tangan Mira yang gemetar. Sentuhan itu membuat Mira makin gugup, namun ada kehangatan yang membuatnya nyaman. Aku tahu ini sulit, tapi aku gak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Setiap kali aku melihatmu di rumah, aku merasa semakin jatuh hati. Kamu selalu ada di pikiranku, Mira. Aku gak bisa pura-pura lagi. Mira menunduk, wajahnya makin memerah. Ia merasa hatinya seperti ingin meledak antara kebahagiaan dan ketakutan. Ia memang merasakan hal yang sama, tapi situasinya sangat rumit. Mira berbisik malu-malu. Saya juga mikirin Bapak, tapi ini salah Pak. Kita gak boleh seperti ini. Bu Maya. Anton menggenggam tangan Mira lebih erat, seolah meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mira, kita gak bisa pilih perasaan kita. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku yakin kita bisa melaluinya. Ini hanya antara kita berdua. Maya gak akan pernah tahu. Aku janji aku akan melindungimu. Anton mengelus tangan Mira dengan suara meyakinkan. Mira menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Ia memang menyimpan perasaan untuk Anton, tapi ia juga sadar bahwa hubungan ini salah. Namun kata-kata Anton yang penuh perhatian membuatnya sulit menolak. Hatinya semakin bimbang, tapi rasa ingin dicintai dan dilindungi makin besar. Mira tersipu malu, matanya berkaca-kaca. Pak Anton, saya juga gak bisa bohong. Saya punya perasaan yang sama, tapi saya takut kalau semuanya akan berantakan. Anton menatap Mira dengan penuh kasih, mengusap pipinya perlahan. Kita gak perlu takut, Mira. Selama kita berdua menjaga perasaan ini, gak akan ada yang tahu. Ini hanya antara kita. Kamu gak perlu merasa bersalah lagi. Aku janji hubungan ini gak akan merusak apa yang sudah ada. Aku hanya ingin kamu tahu betapa aku peduli padamu. Mira merasa terhanyut dalam perasaan yang campur aduk. Anton begitu meyakinkan, begitu lembut. Meskipun hatinya masih diliputi rasa bersalah, ia tidak bisa menolak janji manis dari Anton. Mira dengan suara pelan penuh ragu. Kalau kita benar-benar jaga rahasia ini, Bapak yakin kita gak akan ketahuan. Anton tersenyum dan mengangguk. Aku yakin kita akan hati-hati, Mira. Gak ada yang perlu tahu, kita jalani ini pelan-pelan. Aku gak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Setelah mereka berdua saling mengungkapkan perasaan di dalam mobil, suasana di antara Mira dan Anton makin intens. Udara di dalam mobil terasa hangat meski malam di luar begitu sunyi. Tatapan Anton dan Mira penuh kelembutan. Tatapan itu membuat Mira merasa gugup namun juga tak bisa menahan debaran hatinya. Ia tahu malam ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Anton, ia sebelumnya hanya menggenggam tangan Mira, mulai mendekatkan diri padanya. Perasaan yang sejak lama mereka pendam kini seolah tak bisa lagi dipendung. Anton mengusap pipi Mira dengan lembut dan Mira tak bisa mengalihkan pandangannya. Ada perasaan canggung dan ragu, namun kehangatan Anton membuat Mira merasa nyaman dan aman. Kamu tahu Mira, aku sudah lama memendam ini. Setiap kali bertemu, rasanya aku makin gak bisa pura-pura. Malam ini aku ingin kita benar-benar jujur dengan perasaan kita. Mira hanya bisa tersenyum kecil, jantungnya berdebar kencang. Ia menundukkan wajah, malu-malu, tapi tidak bisa mengelak dari perasaan yang sama. Rasa itu makin kuat, mengalahkan segala ketakutan dan keraguannya. Saya juga merasakannya, Pak, tapi saya masih takut, bisik Mira pelan. Anton dengan perlahan menyentuh dagu Mira dan mengangkat wajahnya agar mereka saling menatap. Tatapan mata mereka penuh emosi, seolah-olah hanya mereka berdua yang ada di dunia ini. Gak perlu takut, aku di sini. Aku gak akan pernah membiarkan apapun menyakiti kamu. Aku hanya ingin kita menikmati saat ini tanpa ada yang mengganggu. Mira terdiam, hatinya makin larut dalam keintiman yang mulai terbentuk di antara mereka. Sentuhan Anton makin lembut dan Mira tak bisa menahan perasaan yang perlahan menguasai dirinya. Malam itu di mobil, mereka saling mendekatkan diri dengan penuh kasih. Segala ragu-ragu di hati mereka mulai memudar, digantikan dengan rasa nyaman dan saling percaya. Mira yang semula merasa canggung akhirnya menyerahkan dirinya pada momen yang penuh kehangatan itu. Tanpa kata-kata berlebihan, mereka saling memahami bahwa perasaan yang telah lama dipendam kini menemukan jalannya untuk diekspresikan. Anton terus memperlakukan Mira dengan penuh perhatian. Mira merasakan kebahagiaan yang bercampur dengan kegelisahan. Di
Di dalam mobil itu mereka berdua menikmati momen kebersamaan yang tak ingin mereka akhiri. Namun di balik keintiman yang terjadi, Mira sadar bahwa hubungan ini penuh dengan resiko. Meskipun malam itu terasa seperti pelarian dari kenyataan, ia tahu bahwa hari esok akan membawa tantangan baru. Malam itu berakhir dengan kehangatan di antara mereka berdua. Anton dan Mira berjanji untuk menjaga hubungan ini tetap rahasia. Hanya untuk mereka berdua. Di tengah kebahagiaan yang mereka rasakan, Mira menyadari bahwa ia kini telah melangkah lebih jauh dalam hubungan yang tak seharusnya. Namun, dengan komitmen mereka untuk menjaga segalanya tetap tersembunyi, Mira hanya bisa berharap bahwa cinta terlarang ini tak akan menghancurkan apa yang mereka miliki. Setelah malam yang penuh keintiman dengan Mira, Anton akhirnya mengantar Mira kembali ke kos-kosannya. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 dini hari ketika Anton tiba di rumahnya sendiri. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya, dan perasaan bersalah mulai menguasai hatinya. Ia tahu bahwa apa yang baru saja ia lakukan akan sangat menyakitkan jika Maya, istrinya, sampai tahu. Anton menghela napas dalam-dalam sebelum masuk ke rumah. Ia mencoba bersikap tenang, namun pikirannya masih dipenuhi oleh kebersamaannya dengan Mira malam itu. Ketika Anton membuka pintu depan, Maya sudah menunggunya di ruang tamu. Ia duduk di sofa dengan wajah yang tampak lelah, namun sorot matanya penuh dengan rasa curiga. Maya dengan nada datar tapi curiga. "Kamu dari mana, Mas? Sudah hampir jam 1 pagi." Anton terkejut melihat Maya masih terjaga. Ia segera berusaha mengendalikan ekspresinya, meski rasa bersalah mulai menyelimuti. Anton tahu ia harus tenang, ia tak boleh menunjukkan bahwa ada yang salah. "Maaf ya sayang, ada pasien di rumah sakit yang butuh penanganan mendadak. Aku nggak sempat kasih kabar karena situasinya darurat." Maya menatap Anton dalam-dalam. Biasanya Anton memang sering dipanggil untuk kasus darurat di rumah sakit. Tapi malam ini ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Anton terlihat sedikit berbeda dan Maya yang cerdas segera merasakan ada yang tidak beres. "Pasien, aku nggak dengar telepon berdering, padahal aku tadi sempat di kamar. Kamu langsung pergi tanpa bilang apa-apa?" Anton merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak menyangka Maya akan begitu memperhatikan detail. Namun dia tetap berusaha bersikap tenang. "Iya, maaf banget tadi teleponnya langsung dari perawat jaga. Kondisinya kritis, jadi aku langsung bergegas. Kamu tahu, kadang-kadang aku harus langsung ke rumah sakit tanpa banyak waktu untuk berpikir." Maya masih menatap Anton dengan rasa curiga. Meski Anton berusaha terlihat tenang, ada sesuatu dalam nada bicaranya yang terasa aneh bagi Maya. Ia selalu bisa membaca bahasa tubuh suaminya, dan malam ini Anton terlihat lebih cemas dari biasanya. Maya mengerutkan kening. "Aku ngerti kamu sibuk, Mas, tapi malam ini rasanya beda. Kamu terlihat tegang. Ada yang kamu sembunyikan?" Anton merasa tekanan semakin besar. Ia tahu bahwa Maya adalah wanita yang sangat peka, dan meskipun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa bersalah, keraguan Maya makin kuat. Namun Anton tetap mempertahankan sikap tenangnya. "Tegang, mungkin aku hanya kecapean. Kamu tahu, keadaan di rumah sakit gak selalu bisa diprediksi. Mungkin karena pasien tadi benar-benar dalam kondisi kritis, jadi aku bawa pulang rasa cemas itu." Maya tidak langsung menjawab. Ia merasa ada yang tidak beres. Tapi ia juga tahu bahwa menekan Anton sekarang mungkin tidak akan mendapatkan jawaban yang ia cari. Namun rasa curiga itu terus mengelayuti pikirannya. Maya bangkit dari sofa dan mendekati Anton. "Aku percaya sama kamu, Mas. Tapi kalau ada sesuatu yang kamu simpan, aku harap kamu jujur sama aku. Jangan sampai ada hal yang bisa merusak hubungan kita." Kata-kata Maya menghantam Anton seperti batu besar. Ia tahu bahwa Maya adalah wanita yang setia dan penuh pengertian. Tetapi jika ia tahu tentang Mira, segalanya akan berubah. Anton merasa semakin terjebak dalam perasaannya sendiri. Ia hanya bisa berharap bahwa Maya tidak akan terus menggali lebih dalam. Anton berusaha tersenyum, mencium kening Maya. "Aku tahu sayang, kamu gak perlu khawatir. Semuanya baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah, mungkin butuh tidur. Ayo istirahat." Maya tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya mengangguk pelan. Namun dalam hatinya, keraguan itu belum sepenuhnya hilang. Malam itu mereka pergi tidur dengan perasaan yang berbeda. Anton tertidur dengan bayangan Mira dan rasa bersalah yang terus menghantui pikirannya. Sementara Maya mencoba memahami apakah firasatnya tentang suaminya benar atau hanya sekedar kekhawatiran yang berlebihan. Di tengah ketegangan yang mulai tumbuh dalam rumah tangga mereka, Anton berusaha mempertahankan rahasianya dengan Mira. Namun bayang-bayang kecurigaan Maya makin nyata. Malam itu menjadi awal dari perpecahan emosi yang mungkin akan membawa hubungan Anton dan Mira semakin dalam, tapi dengan resiko yang lebih besar. Anton tahu bahwa semakin lama ia menyembunyikan rahasia ini, semakin besar kemungkinan semuanya akan terbongkar. Dan jika itu terjadi, semua yang ia bangun selama ini baik dengan Maya maupun dengan Mira bisa hancur dalam sekejap. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka di dalam mobil.
Hubungan antara Anton dan Mira makin erat dan keduanya makin sering mencari waktu untuk bertemu diam-diam. Keadaan di rumah Anton tetap seperti biasa. Maya masih tak sepenuhnya menyadari perubahan yang terjadi dalam diri suaminya. Meskipun rasa curiga kadang-kadang muncul dalam percakapan mereka. Suatu hari Maya harus pergi keluar kota untuk sebuah acara keluarga, meninggalkan Anton dan Mira sendirian di rumah. Anton tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak sering datang, dan hatinya berdebar setiap kali ia berpikir tentang kebersamaannya dengan Mira tanpa gangguan. Rumah terasa begitu sepi. Anton duduk di ruang tamu sambil menunggu Mira yang sedang merapikan kamar. Ketika Mira akhirnya turun, suasana di antara mereka terasa berbeda. Tidak ada lagi kecanggungan seperti sebelumnya. Perasaan saling tertarik makin kuat dan mereka tak lagi bisa menyembunyikan keinginan satu sama lain. Anton tersenyum lembut menatap Mira yang berjalan ke arahnya. "Mira, rumah ini terasa berbeda kalau cuma ada kita berdua. Rasanya tenang dan aku suka saat-saat seperti ini." Mira tersenyum, wajahnya sedikit tersipu. Ia tahu apa yang Anton maksud, dan meskipun masih ada rasa gugup di dalam hatinya, Mira sudah mulai merasa nyaman dengan kedekatan mereka. "Iya Pak, rasanya aneh rumah sebesar ini hanya ada kita. Biasanya selalu ramai." Anton berdiri dan mendekati Mira, tatapan matanya penuh dengan kehangatan, seolah ingin mengatakan banyak hal tanpa perlu menggunakan kata-kata. Ketika Anton berada di depan Mira, ia mengatakan banyak hal tanpa perlu menggunakan kata-kata. Ia menyentuh lembut pipi Mira, membuat wanita itu sedikit terkejut. Namun senyuman masih tersungging di bibirnya. "Mira, aku gak bisa berhenti memikirkan kamu. Setiap kali kita ada di rumah ini, rasanya aku ingin lebih dekat denganmu. Aku tahu ini salah, tapi aku gak bisa menahannya lagi." Mira menundukkan wajahnya, jantungnya berdebar lebih kencang. Namun kali ini ia tak bisa menolak perasaan itu. Sejak awal Mira sudah merasakan hal yang sama, dan kini tanpa kehadiran Maya di rumah, perasaan itu makin kuat. Saya juga gak bisa membohongi diri lagi Pak Anton. Saya ingin lebih dekat dengan Bapak, tapi saya juga takut. Anton tersenyum, meyakinkan Mira bahwa mereka akan baik-baik saja. Ia meraih tangan Mira, menggenggamnya dengan penuh kasih sayang. "Kamu gak perlu takut, selama kita bersama, gak akan ada yang menyakiti kamu. Ini hanya antara kita. Aku janji kita akan menjaga semuanya tetap rahasia." Mira tersenyum lemah, keinginannya untuk merasa dicintai oleh Anton lebih kuat dari rasa takutnya. Ia tahu bahwa hubungan ini salah. Tapi Anton memberinya perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu di dalam rumah yang sepi, Anton dan Mira tidak lagi bisa menahan perasaan mereka. Mereka makin dekat dan keintiman yang semula hanya berupa tatapan dan sentuhan, kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Di dalam rumah yang sunyi, Anton dan Mira makin tenggelam dalam kebersamaan mereka. Mereka berbagi momen-momen yang selama ini terpendam, membiarkan perasaan mereka yang sebenarnya tumbuh tanpa ada hambatan. Keintiman mereka diciptakan di antara mereka terasa begitu mendalam dan untuk sesaat mereka lupa akan dunia luar. Meski mereka sadar bahwa hubungan ini salah, baik Anton maupun Mira tak mampu menghentikan apa yang telah terjadi. Keduanya saling terikat oleh perasaan yang makin kuat, dan malam itu menjadi saksi akan bagaimana cinta terlarang mereka semakin menguasai hati dan pikiran. Sore itu suasana rumah terasa tenang, seperti biasanya. Maya sedang duduk di ruang tamu membaca buku dengan tenang. Sementara Mira menyelesaikan tugas-tugasnya di dapur. Namun di dalam hati Mira ada rasa gugup yang tak bisa ia hilangkan. Besok ia memiliki rencana untuk bertemu Anton dan ia harus mencari alasan agar bisa pergi tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah memberanikan diri, Mira berjalan ke arah Maya yang sedang duduk. Wajahnya tampak cemas, namun ia berusaha bersikap sewajar mungkin. "Bu Maya, saya mau izin. Besok saya nggak bisa masuk kerja, ada urusan keluarga yang harus saya selesaikan." Maya meletakkan bukunya dan menatap Mira dengan ramah seperti biasanya. Ia tak menunjukkan tanda-tanda curiga. Bahkan sebaliknya, ia selalu memperlakukan Mira dengan penuh kepercayaan. "Oh, tentu Mira. Urusan keluarga memang harus diutamakan. Besok kamu libur saja. Selesaikan apa yang harus diselesaikan. Nanti kalau butuh waktu lebih, kamu bisa kasih tahu aku." Mira tersenyum lega mendengar itu. Meskipun perasaannya bersalah, sedikit menyelinap di hatinya. Maya selalu baik padanya. Ia tahu bahwa Maya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tapi perasaannya terhadap Anton terlalu kuat untuk ia abaikan. "Terima kasih banyak Bu, saya janji nanti saya kembali secepatnya." Maya mengangguk dan melanjutkan kembali membaca bukunya. Sementara Mira kembali ke dapur untuk menyelesaikan pekerjaan. Di balik ketenangannya, Mira tahu bahwa esok akan menjadi hari yang penuh dengan kebersamaan dengan Anton. Malam makin larut, setelah seharian beraktivitas, Anton dan Maya bersiap untuk tidur. Anton yang telah menyusun rencana dengan Mira tahu bahwa besok adalah kesempatan emas untuk bersama tanpa gangguan. Namun untuk itu, ia juga harus memberikan alasan yang kuat pada Maya. Anton berbaring di samping istrinya berusaha terlihat santai.
Meski di dalam hatinya ada rasa gugup. Setelah beberapa saat ia membuka percakapan. Sayang, besok aku harus keluar kota. Ada seminar dokter yang mendadak. Cuma sehari sih, tapi aku mungkin pulang gak larut. Maya yang sedang bersiap-siap untuk tidur menoleh ke arah Anton. Ia mengangguk pelan, tak menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Baginya seminar atau pertemuan di luar kota adalah hal biasa dalam profesi Anton sebagai dokter. Oh iya, gak apa-apa mas. Pasti penting kalau sampai mendadak. Kamu butuh aku bantu siapkan apa untuk besok? Anton menghela nafas lega. Jawaban Maya yang penuh pengertian membuat rencananya berjalan lebih mudah dari yang ia bayangkan. Gak usah repot-repot sayang, aku udah siapin semuanya. Besok aku berangkat pagi-pagi, jadi mungkin kamu gak perlu bangun. Maya mengangguk pelan, ia menatap Anton dengan penuh kasih sayang. Tak sedikit pun ada tanda kecurigaan di matanya. Anton merasa semakin berat dengan kebohongannya, tapi perasaan terhadap Mira seolah mengalahkan semua keraguan itu. Jaga diri ya mas, jangan sampai kecapean. Maya berbisik sebelum tidur. Anton berusaha tersenyum menyembunyikan rasa bersalahnya. Iya sayang, kamu juga tidur ya, yang nyenyak. Maya memejamkan mata sementara Anton tetap berjaga sejenak, menatap langit-langit kamar mereka. Rasa bersalah mulai merayap dalam pikirannya, tapi ia telah melangkah terlalu jauh. Ia tahu besok ia akan bertemu Mira, dan di dalam hatinya ia tak bisa menyangkal keinginannya untuk terus menjalani hubungan itu. Malam itu terasa panjang bagi Anton. Di satu sisi ia merasa cinta dan tanggung jawab terhadap Maya, istrinya yang selalu setia dan penuh pengertian. Namun di sisi lain Anton tak bisa melepaskan Mira, wanita yang telah membangkitkan kembali gairah dan hasrat yang lama tak ia rasakan. Di kamar yang sama, Maya tidur nyenyak tanpa mengetahui bahwa suaminya menyimpan rahasia besar. Sementara Anton terjebak dalam perasaan bersalah dan keinginan. Ia tahu bahwa hari esok akan menjadi hari di mana ia harus terus memainkan perannya dengan hati-hati. Anton akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berlibur bersama Mira dengan alasan seminar di luar kota. Ia merencanakan sebuah perjalanan ke sebuah villa yang terletak di pegunungan. Di sana mereka bisa menghabiskan waktu berdua tanpa takut tertangkap oleh Maya atau orang lain. Hari yang dinanti pun tiba. Anton mengemudikan mobilnya melalui jalanan berkelok yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan pemandangan indah pegunungan. Mira duduk di sampingnya, tampak bersemangat dan bahagia. Wajahnya bersinar oleh sinar matahari pagi. Wah, Pak Anton, pemandangan di sini luar biasa. Saya nggak sabar untuk sampai ke villa. Anton tersenyum. Iya, pemandangan memang indah. Ini tempat yang sempurna buat kita berdua. Kita bisa menikmati waktu bersama tanpa gangguan. Mira tidak bisa menahan senyumnya. Hatinya berdebar-debar membayangkan kebersamaan yang akan mereka nikmati. Sesampainya di villa, Anton dan Mira langsung disambut oleh udara segar pegunungan dan pemandangan yang menakjubkan. Villa itu dikelilingi oleh pepohonan rindang dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan, membuat suasana terasa romantis. Setelah menurunkan barang-barang, mereka langsung duduk di teras villa yang menghadap ke pegunungan. Suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi membuat suasana semakin sempurna. Mira duduk di kursi teras menatap pemandangan. Ini benar-benar indah, seperti mimpi. Terima kasih Pak Anton sudah membawaku ke sini. Anton duduk di sampingnya mengambil tangan Mira. Aku juga senang kamu bisa ikut. Ini waktu untuk kita bersantai dan menikmati kebersamaan tanpa harus memikirkan apapun. Mira merasakan kehangatan di sentuhan Anton. Ia tahu bahwa momen ini sangat berharga bagi mereka berdua. Dan rasa bahagia menyelimuti hatinya. Tanpa ragu ia mendekat dan menyandarkan kepala di bahu Anton. Merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku merasa nyaman di sini, Pak. Semoga kita bisa menghabiskan waktu di sini dengan baik. Anton tersenyum, merasakan kebahagiaan yang mendalam saat bisa berbagi momen indah ini dengan Mira. Ia memutar badannya, menatap wajah Mira yang bersinar oleh cahaya matahari. Kamu berhak mendapatkan semua kebahagiaan ini. Kita bisa menjadikan ini momen yang tak terlupakan. Setelah menikmati pemandangan di teras, mereka memutuskan untuk menjelajahi area sekitar villa. Mereka jalan-jalan di tengah hutan, berbagi tawa dan cerita. Ketika mereka menemukan sebuah danau kecil, Anton mengajak Mira untuk duduk di pinggir danau, menikmati keindahan alam dan ketenangan yang menyelimuti mereka. Anton menatap Mira dengan penuh perhatian. Kamu tahu Mira, aku merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Setiap momen bersamamu membuatku merasa hidup kembali. Mira tersipu, menundukkan kepalanya. Saya juga merasakannya, Pak. Mungkin ini semua terasa tidak biasa, tapi saya tidak bisa mengelak dari perasaan ini. Anton menggenggam tangan Mira dengan lembut, matanya bersinar penuh kasih. Aku akan melakukan apapun untuk menjaga kebahagiaan ini. Selama kita bisa bersama, aku ingin kita saling mendukung. Mira merasakan ketulusan dalam kata-kata Anton. Dan tanpa sadar, ia semakin dekat dengan Anton. Saat itu mereka saling bertukar tatapan penuh arti, mengabaikan dunia luar dan semua kerumitan yang mungkin menyusul. Malam harinya, mereka kembali ke villa dan suasana semakin romantis dengan lampu-lampu kecil yang menghiasi teras. Anton menyiapkan makan malam sederhana tapi penuh cinta.
dan mereka menikmati hidangan sambil bercanda dan tertawa. Setelah makan, mereka duduk di teras villa, menatap langit yang dipenuhi bintang. Malam itu terasa magis. Anton mendekatkan dirinya ke Mira, merasakan kehangatan yang membuat hatinya bergetar. Anton dengan nada serius, "Mira, aku tahu kita berada dalam situasi yang sulit. Tetapi saat bersamamu, aku merasakan semua beban itu hilang. Aku ingin kita bisa melanjutkan ini, apapun yang terjadi." Jantungnya berdebar mendengar ungkapan hati Anton. Ia tahu ini bukanlah jalan yang mudah, tapi saat ini, semua yang ia inginkan adalah berada di dekat Anton. Mira berbisik, "Saya ingin itu juga, Pak. Kita harus menjaga semua ini, walau sulit." Mereka saling menatap, dan dalam keheningan malam itu tanpa kata-kata, Anton dan Mira akhirnya mendekat dan berbagi momen penuh kasih sayang. Mereka berdua tahu bahwa kebersamaan ini adalah bagian dari kisah yang tak akan pernah terlupakan dalam hidup mereka. Di villa yang dikelilingi oleh keindahan alam, Anton dan Mira menemukan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Mereka tahu bahwa hubungan ini penuh dengan tantangan dan rahasia. Tetapi saat ini, mereka hanya ingin momen-momen indah yang telah diberikan kepada mereka. Cinta terlarang ini mungkin penuh dengan resiko, tapi bagi mereka, setiap detik yang dihabiskan bersama adalah sebuah anugerah. Di rumah Maya, suasana pagi terasa sepi. Setelah selesai menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, Maya memutuskan untuk membersihkan halaman teras. Ia mengingat kembali semua aktivitas yang harus diselesaikan di rumah sebelum kembali ke rutinitas harian. Sambil menyapu dan merapikan teras, pikiran Maya melayang ke suaminya Anton yang kini berada di luar kota. Tiba-tiba tetangga mereka, Ibu Wati, lewat sambil membawa tas belanjaan. Ia menghentikan langkahnya dan melambai ke arah Maya. "Halo Maya, pagi-pagi udah sibuk bersih-bersih ya? Kemana suamimu dan Mira? Kok nggak ada di sini?" Maya tersenyum dan menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia merasa nyaman berbincang dengan Ibu Wati meskipun ada sedikit rasa tidak nyaman saat membicarakan Mira. "Oh Anton, ada seminar di luar kota Bu, dan Mira izin hari ini untuk urusan keluarga. Cuma aku dan anak-anak di sini." Ibu Wati mengangguk, tapi ada keraguan di wajahnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Maya, aku cuma mau bilang, kamu hati-hati ya dengan Mira. Aku dengar dari tetangga lain, ada yang bilang Mira dan Anton itu punya hubungan spesial." Maya terkejut mendengar pernyataan itu. Rasa cemas mulai menggelayuti hatinya. Ia tahu hubungan Anton dan Mira sangat dekat, tapi mendengar tentang kemungkinan itu dari orang lain membuat hatinya bergetar. "Ah, itu mungkin hanya omongan Bu. Mira sudah seperti keluarga kami. Dia baik dan sangat membantu." Ibu Wati terlihat sedikit khawatir, tapi ia tidak mau menakuti Maya. Ia hanya ingin memberikan saran sebagai teman. "Iya, aku harap begitu. Tapi kamu tahu kan, kadang-kadang kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai ada yang merusak kepercayaan di antara kalian." Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Meskipun ia ingin percaya bahwa Mira tidak akan melakukan hal yang bisa merusak hubungan mereka, pikiran itu sulit untuk diabaikan. Setelah berbincang dengan Ibu Wati, Maya melanjutkan pekerjaan di halaman. Tetapi hatinya tidak tenang. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan kecurigaan tentang hubungan Anton dan Mira. Mengingat bagaimana Anton selalu memuji Mira dan betapa dekatnya mereka, perasaan cemas semakin membayangi pikirannya. Ketika selesai membersihkan halaman, Maya memutuskan untuk duduk sejenak di teras. Menenangkan pikirannya, ia merasa kesepian dan tidak ingin berpikir negatif. Tetapi suara hati dan omongan Ibu Wati terus mengganggu. Maya berpikir apakah benar ada yang terjadi di antara Anton dan Mira. Apa yang sebenarnya mereka lakukan saat aku tidak ada. Aku harus berbicara dengan Anton ketika dia kembali. Aku tidak ingin merusak kepercayaan ini. Tetapi aku juga tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan itu. Dengan pikiran yang penuh keraguan, Maya berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Ia berusaha fokus pada anak-anak dan tidak membiarkan kekhawatiran itu mengganggu kebahagiaannya. Setelah kembali dari villa, Anton dan Mira kembali ke rumah masing-masing. Menjalani hari-hari mereka dengan hati yang berdebar. Mereka berusaha bersikap biasa di depan Maya, meskipun di dalam hati mereka menyimpan perasaan dan rahasia yang berat. Maya yang tidak curiga terus menjalani rutinitasnya, merasa bahagia dengan kehadiran suaminya dan Mira. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Maya memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia meninggalkan Anton dan Mira di rumah. Begitu pintu tertutup, suasana di dalam rumah menjadi berbeda. "Akhirnya kita punya waktu sendiri lagi." "Iya, tetapi ada sesuatu yang ingin aku bicarakan Anton," ujar Mira pada Anton. Anton langsung merasakan ketegangan dalam suara Mira. Ia mengalihkan perhatiannya dan duduk di sampingnya. "Apa yang ingin kamu bicarakan? Kamu terlihat serius." Aku hamil Anton." Kata-kata itu menggantung di udara. Anton tertegun, tidak langsung percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Hamil? Apakah kamu yakin? Bagaimana bisa?" Mira mengangguk tapi terlihat ketakutan.
Aku sudah melakukan tes di rumah, hasilnya positif. Tapi aku merasa ini semua terlalu cepat dan rumit. Anton terdiam sejenak mencerna semua informasi ini. Ia tahu konsekuensi dari kehamilan ini dan tidak bisa mengabaikan kebenarannya. Anton menatap Mira dengan serius. Kita perlu memastikan, aku tidak bisa percaya begitu saja. Kita harus pergi ke dokter. Mira dengan nada suaranya mulai bergetar. Tapi di sini banyak yang mengenalmu Anton. Apa kita tidak bisa pergi jauh dari sini? Anton mengangguk, merasakan bahwa Mira benar. Mereka harus mencari dokter yang lebih jauh untuk menjaga kerahasiaan mereka berdua. Aku akan mengantarmu. Kita bisa pergi ke kota sebelah yang lebih jauh. Kita perlu memastikan semuanya. Keesokan harinya mereka merencanakan perjalanan ke klinik yang lebih jauh. Dalam perjalanan, suasana antara mereka penuh ketegangan dan harapan. Mereka tahu keputusan ini akan sangat menentukan masa depan mereka. Di dalam mobil, Anton berusaha menenangkan Mira yang tampak gugup. Anton menyentuh tangan Mira. Jangan khawatir, kita akan menyelesaikan ini bersama. Apapun hasilnya, aku akan ada di sampingmu. Mira merasakan sedikit kelegaan, tapi kegelisahan tetap menghantui pikirannya. Mereka berdua tahu bahwa langkah ini akan membawa mereka ke arah yang tak terduga. Ketika mereka tiba di klinik, Anton mengajak Mira masuk. Ia merasakan ketegangan yang sama di antara mereka. Kita hanya perlu melakukan pemeriksaan ini. Setelah itu, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Mira mengangguk. Tetapi di dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghadapi segala konsekuensi dengan kehamilan ini. Setelah menjalani pemeriksaan, Mira dan Anton duduk di dalam mobil. Suasana di dalam mobil terasa tegang, dengan berbagai pikiran berkecamuk di benak mereka. Mira menatap Anton, menunggu reaksi suaminya setelah mengetahui hasil pemeriksaan. Mira, jadi dokter bilang apa? Apa kamu benar-benar hamil? Mira mengangguk, air mata mengenang di matanya. Iya Anton, aku tidak tahu harus bagaimana. Anton menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini adalah momen penting yang harus berbicara dari hati ke hati. Anton menatap Mira dengan lembut. Dengarkan aku Mira, apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab atas kehamilan ini. Mira menatap Anton dengan rasa haru. Ia tidak menyangka Anton akan mengambil tanggung jawab ini dengan serius. Kamu benar-benar bersedia? Ini bukan hal yang mudah Anton. Aku akan menjadi ayah yang baik untuk anak kita. Kita akan menghadapi semua ini bersama-sama. Kamu tidak sendirian. Mira merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Dengan dukungan Anton, ia merasa lebih kuat dan mampu menghadapi segala sesuatunya. Aku merasa sangat beruntung memiliki kamu di sisiku. Rasanya semua ini sangat menakutkan tapi juga menyenangkan, ucap Mira dengan senyuman kecil. Kita akan menciptakan keluarga yang indah Mira, meski ini semua terlarang. Aku ingin anak kita tahu bahwa ia lahir dari cinta yang tulus. Aku percaya padamu Anton. Terima kasih sudah bersama aku di saat-saat sulit seperti ini. Anton meraih tangan Mira dan menggenggamnya dengan erat, memberikan semangat dan dukungan. Mereka berdua tahu bahwa meskipun perjalanan ini akan sulit, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Saat mereka melanjutkan perjalanan pulang, ada harapan baru dalam hati mereka. Meskipun hubungan mereka terlarang, cinta yang tumbuh di antara mereka tidak bisa disangkal. Mereka berdua berjanji untuk menjaga kerahasiaan ini. Tapi dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan melindungi anak mereka. Setibanya di rumah, mereka berusaha bersikap biasa saja di depan Maya. Tapi dalam hati mereka ada perasaan bahagia dan penuh harapan untuk masa depan yang baru. Di luar, Maya baru saja menyadari bahwa bekal anak-anak tertinggal. Dalam keadaan buru-buru, ia memutuskan untuk kembali ke rumah tanpa berpikir panjang. Tidak mengetuk pintu. Setibanya di rumah, Maya membuka pintu dan suara percakapan Anton dan Mira terdengar jelas. Ia terdiam di ambang pintu, terkejut melihat apa yang terjadi di dalam. Maya melihat Anton membelai perut Mira sambil berbisik lembut. Kita akan menjaga anak ini dengan sebaik-baiknya. Maya terkejut dan terdiam, hatinya bergetar, rasa percaya dirinya hancur seketika. Apa yang terjadi di sini? Anton dan Mira langsung terperanjat. Wajah mereka berubah menjadi panik. Mereka berusaha menjauh satu sama lain tapi sudah terlambat. Maya, Maya, tunggu, ini bukan seperti apa yang kamu pikirkan. Bukan apa yang aku pikirkan. Aku melihatmu Anton. Apa ini semua? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Maya marah dan kecewa. Anton merasa tertekan dan Mira tampak bingung. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya tanpa menyakiti Maya lebih jauh. Anton merasa terjebak antara dua wanita yang dicintainya. Dia merasa beban yang sangat berat di hatinya. Maya, aku mencintaimu tapi apa Anton? Cintamu padaku tidak berarti jika kamu memperlakukan Mira seperti itu. Maya memotong dengan air mata. Maya berdiri di ambang pintu, wajahnya memerah karena marah dan sakit hati. Air matanya mengalir deras, dan kata-katanya penuh dengan kemarahan yang tak tertahankan. Kalian berdua, bagaimana bisa kalian melakukan ini padaku?
Setelah semua pengorbananku untuk keluarga ini, apa semua yang aku lakukan tidak berarti bagimu, Anton? Anton merasa terjepit, dan setiap kata Maya menghujam hatinya seperti panah. Maya, apa? Kamu mencintaiku? Aku memberi segalanya untuk keluarga kita, dan inikah balasannya? Kamu menghancurkan semua yang kita bangun. Mira hanya bisa menangis, merasa bersalah atas situasi yang telah terjadi. Maya, aku minta maaf. Ini semua kesalahanku. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Anton untuk tidak bertanggung jawab atas anak ini, ujar Mira dengan nada cemas. Jadi sekarang, kamu ingin membuatnya bertanggung jawab? Apa kamu pikir itu akan menghapus semua pengkhianatan ini? Kamu berani tampil di depanku dengan semua ini? Maya terkejut, marah sekaligus putus asa. Mira menundukkan kepalanya, air matanya mengalir semakin deras. Aku tidak pernah bermaksud menghancurkan keluarga ini. Aku mencintai Anton, tapi aku juga ingin dia bertanggung jawab untuk anak ini. Maya memandang Mira dengan kebencian dan sakit hati. Anton merasa terjepit, dan setiap kata Maya menghujam hatinya seperti panah. Cintamu telah menghancurkan hidupku. Apakah kamu tidak merasa sedikit pun bersalah? Atau kamu hanya memikirkan dirimu sendiri? Anton merasa tekanan yang makin besar. Ia berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan situasinya. Tapi semakin ia bicara, semakin buruk semuanya. Maya, aku mencintaimu, tapi juga merasa terhubung dengan Mira. Ini semua sangat rumit dan aku tidak ingin menyakiti siapapun. Maya menatap Anton dengan mata penuh air mata. Rumit? Kamu menghancurkan hidupku dan itu kamu sebut rumit? Semua kesetiaan dan pengorbananku untukmu, untuk anak-anak kita, dan ini balasannya menyakitkan. Mira tidak bisa lagi menahan tangisnya, merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Aku tidak ingin ini terjadi, Maya, tapi aku juga tidak bisa membiarkan Anton pergi begitu saja. Anak ini butuh ayah. Anton merasakan hatinya terbelah. Ia mencintai kedua wanita ini dengan cara yang berbeda, tapi tidak tahu bagaimana menemukan jalan keluar dari kekacauan ini. Anton merasa frustasi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin kalian berdua, tetapi aku juga tidak ingin menghancurkan keluarga kami. Apa yang harus aku lakukan? Maya menatap Anton dengan rasa sakit yang mendalam. Kamu harus memilih, Anton. Apa kamu lebih memilih cinta terlarang ini atau keluarga yang sudah kamu hancurkan? Aku tidak akan bisa tinggal di sini dan melihatmu bersama Mira. Maya berbalik, ingin pergi dari situasi yang terlalu menyakitkan. Mira merasa hancur dan Anton terjebak dalam kebingungan dan kesedihan. Anton, apa kamu benar-benar akan pergi? Apakah aku hanya akan menjadi penghalang antara kalian berdua? Ujar Mira dengan suara penuh harapan dan takut. Anton tidak bisa menjawab. Di dalam hatinya dia tahu bahwa keputusan yang harus dia ambil akan mengubah hidup mereka selamanya. Suasana di dalam rumah terasa sangat tegang dan emosional. Maya dengan air mata mengalir di pipinya, berdiri menghadapi Anton yang tampak bingung dan putus asa. Aku tidak bisa hidup terus seperti ini, Anton. Kamu telah mengkhianatiku dengan Mira. Bagaimana bisa aku memaafkan semua ini? Aku tidak ingin anak-anak kita menjadi ayah bejat seperti kamu. Anton merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Maya. Ia berusaha mendekatinya, tapi Maya mundur. Maya menatap Anton dengan mata penuh kebencian dan kesedihan. Maya, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu ataupun anak-anak kita. Ini semua adalah kesalahan. Tapi aku berjanji aku akan memperbaikinya. Memperbaiki apa? Mengulang kesalahan yang sama? Aku tidak mau. Aku minta cerai, Anton. Anton terkejut mendengar permintaan Maya. Ia merasa seluruh dunianya runtuh. Tidak, Maya, tolong jangan lakukan ini. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu dan anak-anak kita. Maya menghapus air matanya, tapi emosi di dalam hatinya makin membara. Aku tidak ingin anak-anak kita tumbuh dengan contoh ayah yang berkhianat. Kamu sudah memilih Mira. Aku tidak akan membiarkan anak-anak kita menjadi korban dari kesalahanmu. Anton merasa terjepit. Ia tahu Maya berhak marah, tapi hatinya masih mencintai wanita di hadapannya itu. Ayah, aku masih mencintaimu. Aku akan berusaha menjadi ayah yang lebih baik. Tolong jangan tinggalkan aku. Maya menggelengkan kepala, berusaha menahan tangis. Mencintaimu tidak bisa menghapus apa yang telah kamu lakukan. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang sudah mengkhianatiku. Ini adalah jalan terbaik untuk kita semua. Mira yang selama ini hanya bisa menyaksikan, merasa terjebak antara keduanya. Ia tidak ingin memperburuk keadaan, tapi rasa bersalah menggerogoti hatinya. Maya, aku minta maaf. Aku tidak ingin merusak keluargamu. Mungkin lebih baik jika aku pergi, ujar Mira dengan nada lembut. Maya menatap Mira dengan kesedihan. Ini bukan salahmu, Mira. Ini semua salah Anton. Dia yang seharusnya menjaga keluarganya. Anton merasa tertekan dan saat melihat kedua wanita yang dicintainya berjuang, ia merasa semakin putus asa. Jadi, kamu benar-benar ingin menceraikanku? Apa kamu tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya?
Maya mengangguk, air matanya membasahi pipinya. Aku sudah mengambil keputusan, Anton. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Aku minta cerai. Maya berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Anton dan Mira yang terdiam, terperangah oleh keputusan yang baru saja diambil. Mira menatap Anton dengan penuh empati. Anton, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Anton terdiam, hatinya hancur melihat Maya pergi. Ia tahu bahwa segala sesuatu telah berubah. Dan ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Di luar rumah, Maya merasakan beban yang berat di hatinya. Meskipun ia tahu keputusan ini sulit, ia juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk dirinya dan anak-anak. Dengan langkah penuh keteguhan, ia melangkah pergi meninggalkan segalanya di belakang. Setelah meninggalkan Anton, Maya membawa anak-anaknya ke rumah orang tuanya. Orang tua Maya adalah pengusaha kaya yang selalu memberikan dukungan dan perlindungan untuk anak-anak mereka. Suasana di rumah orang tua Maya terasa berbeda, penuh kehangatan dan kasih sayang, tetapi juga diwarnai dengan ketegangan yang dihadapi Maya. Maya duduk di ruang tamu yang mewah, dikelilingi oleh anak-anak. Ia terlihat tegang dengan wajah yang menunjukkan kesedihan mendalam. Orang tua Maya, Ibu Rati dan Bapak Hendra memperhatikannya dengan penuh perhatian. Maya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu dan anak-anakmu kembali ke sini? Ujar ibunya dengan lembut. Maya menarik nafas dalam-dalam sebelum mulai menjelaskan. Mama, Papa, aku dan Anton sudah bercerai. Dia berselingkuh dengan Mira, pembantu kami. Bapak Hendra terkejut, sementara Ibu Rati menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Anton yang selama ini kami percayai, bagaimana bisa dia melakukan ini padamu? Maya sayang, bagaimana perasaanmu? Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Maya menundukkan kepala, air mata kembali mengalir di pipinya. Aku ingin berpisah, aku tidak ingin hidup dengan pria yang telah mengkhianatiku. Ini sudah lebih dari sekedar kesalahan, nasi sudah menjadi bubur. Tapi Maya, apakah kamu sudah mempertimbangkan semua pilihanmu? Mungkin ada cara untuk memperbaiki semuanya, ujar Bapak Hendra dengan suara lembut berusaha mengerti. Tidak Papa, aku sudah memutuskan. Aku tidak ingin anak-anak melihat ayah mereka sebagai contoh buruk. Mereka berhak memiliki kehidupan yang lebih baik, jauh dari semua ini. Ibu Rati mengelus tangan Maya memberikan dukungan. Kamu adalah seorang ibu yang kuat, Maya. Kami akan selalu mendukungmu dalam keputusan ini. Yang terpenting adalah kebahagiaanmu dan anak-anakmu, ujar Ibu Rati. 1 bulan berlalu dan proses perceraian pun dimulai. Maya merasa lebih tenang meskipun masih ada rasa sakit di hatinya. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik meskipun sulit. Pada hari sidang cerai, Maya berusaha untuk tetap tenang. Ia duduk di kursi pengacara, sementara Anton tampak gelisah di seberangnya. Ini adalah langkah terakhir untuk memulai hidup baru, ujar Maya dalam hati berdoa agar segalanya berjalan dengan lancar. Hakim mulai memproses perceraian mereka. Apakah ada yang ingin disampaikan sebelum keputusan diambil? Maya dan Anton saling menatap. Maya, aku mesti mencintaimu. Aku tidak ingin ini berakhir. Aku ingin memperbaiki semuanya. Maya merasakan hatinya bergetar, tapi ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus dilalui. Anton, aku sudah memutuskan. Ini adalah jalan yang terbaik untuk kita semua. Kami tidak bisa kembali ke masa lalu. Setelah sidang, keputusan resmi perceraian dijatuhkan. Maya keluar dari ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Ini adalah awal yang baru. Meski hatiku terluka, aku akan melanjutkan hidup demi anak-anak. Anak-anak menyambutnya dengan pelukan hangat, memberikan kekuatan yang dibutuhkan Maya untuk menjalani hidup baru. Meskipun ada banyak tantangan di depan, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Setelah perceraian yang menyakitkan, Maya bertekad untuk memulai hidup baru dan fokus pada anak-anaknya. Ia mulai bekerja di perusahaan ayahnya yang memberikan kesempatan baginya untuk mandiri dan membangun kembali kepercayaan diri. Maya bekerja keras dan belajar banyak tentang dunia bisnis yang mendapatkan dukungan penuh dari orang tua terutama dari Ibu Rati. Maya, kamu sangat berbakat. Ibu bangga padamu, ini adalah langkah besar untukmu dan anak-anak. Terima kasih Mama, aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Maya tersenyum sambil mengetik di komputer. Di sisi lain, Mira sedang berjuang menghadapi persalinan. Kelahiran anaknya berlangsung sulit. Dan meskipun ia sangat mencintai anaknya, ia merasakan beban emosional yang sangat berat. Dia cantik, tapi mengapa ada yang tidak beres? Ujar Mira setelah melahirkan dengan suara lemah. Dokter memberikan kabar buruk. Anak Mira didiagnosis dengan Down syndrome. Meskipun Mira mencintai anaknya, ia merasakan tekanan dari stigma yang ada. Setelah berita kelahiran menyebar, tetangga mulai membicarakan dengan nada meremehkan. Lihat anak itu, hasil perselingkuhan, layak dapat nasib seperti itu. Mira pasti tahu konsekuensinya. Siapa yang mau menganggapnya serius setelah ini? Mira merasa sangat malu dan tertekan. Ia tidak dapat menghadapi ajakan dan cemoohan dari orang-orang di sekitarnya.
Setelah beberapa hari, Mira memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, jauh dari semua kebisingan dan ejekan. Ia merasakan bahwa ia tidak akan mampu membesarkan anak ini di lingkungan yang tidak mendukung. Aku tidak bisa tinggal terus di sini. Aku harus pergi jauh dari semua ini, ujar Mira dengan air mata. Setelah Mira pergi, Anton merasa kesepian. Ia kembali ke rumah, tapi rumah itu terasa kosong tanpa kehadiran Mira dan anak mereka. Aku punya istri, tapi kenapa aku merasa hidup sendiri? Aku membuat kesalahan besar, ujar Anton dalam hati. Ia teringat momen indah bersama Mira dan anak mereka, dan rasa penyesalan menyelimuti hatinya. Maya sudah pergi, sekarang Mira juga. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku memperbaiki semuanya? Anton menatap foto keluarganya di dinding. Setiap malam Anton merasa gelisah. Ia berusaha untuk melanjutkan hidupnya, tapi kenangan akan dua wanita yang dicintainya selalu menghantui pikirannya. Sementara Maya berusaha memperbaiki hidupnya dengan fokus pada anak-anak. Mira berjuang dengan stigma dan keputusasaannya. Anton terjebak dalam kesepian, berusaha menemukan makna hidupnya setelah kehilangan. Ketiga mereka harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah diambil dan mencari jalan masing-masing untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup yang baru.